Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Diam-diam pemerintah rupanya sudah menetapkan rumah Jokowi di kawasan Sumber Kota Solo itu menjadi destinasi favorit yang baru di Kota Solo. Setidaknya itu seperti dikatakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto yang hari Kamis kemarin dia bersilaturahmi atau sowan ke rumah Pak Jokowi di Solo bersama dengan istrinya. Ini menarik ya karena Bima Arya mengaku bahwa dia mendapatkan kabar itu dari Wali Kota Solo, Respati Ardi. Dan karena itu dia ingin membuktikannya, makanya dia datang ke sana. Itu sih penjelasan dari Bima Arya. Ini memang agak berbeda ini tradisinya dari Jokowi dengan presiden-presiden lain presiden sebelum dia pendahulunya, bahkan jika dibandingkan dengan presiden-presiden di negara lain terutama seperti di Amerika ya. Kalau di Amerika kan presiden-presiden itu biasanya warisannya adalah berupa library-nya, misalnya Jimmy Carter bikin library-nya di kampung halamannya sendiri di Atlanta, dan banyak presiden-presiden lain rata-rata itu membuat library atau ya warisan-warisan lain yang bisa diakses oleh rakyat. Kalau Pak Jokowi rupanya lebih memilih dianya sendiri yang jadi objek wisata. Makanya kemudian yang ditetapkan itu adalah wisata Jokowi disebutnya ya, bukan bukan rumah Jokowi tapi wisata Jokowi. Jadi Pak Jokowinya sendiri sebagai pribadi. Eh, Kalau presiden yang lain, saya kira seperti Ibu Megawati tentu sampai sekarang ya karena masih aktif di partai politik, dia masih kita belum tahu apa warisannya Pak Ibu Megawati nantinya. Pak SBY misalnya itu sudah membangun museum dan library juga, perpustakaan juga di kampung halamannya di Pacitan, sementara kalau Pak Habibie itu meninggalkan lembaga think tank namanya The Habibie Center. Ini juga sangat aktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi ilmiah. Nah, bahkan kalau nggak salah ada beasiswanya juga ya Habibie Center ini. Kalau Pak Jokowi lain ya, Pak Jokowi sendiri yang masih merasa nyaman kalau atau merasa senang kalau setiap hari dia dikunjungi oleh baik para pejabat-pejabat, mantan pejabat maupun oleh rakyat. Dan sekarang ini selama Idul Fitri ini Pak Jokowi rupanya membuka juga open house. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Istana Merdeka. Pak Jokowi juga dikunjungi dan ini sebenarnya kunjungan-kunjungan ini kalau kita lihat yang melakukan kunjungan adalah para loyalisnya atau bahkan para diehardnya dari Pak Jokowi. Hari yang lalu pada hari pertama kan Pak Luhut Binsar Panjaitan, tangan kanan dari Pak Jokowi, orang kepercayaan Pak Jokowi yang jabatannya terbanyak mungkin dalam sepanjang sejarah Republik ini di eranya Pak Jokowi. Pak Luhut datang juga bersama istrinya. Kemudian operator politiknya Pak Jokowi, Mensesnes Pratikno juga sudah datang ke Solo. Begitu juga dengan Ketua Umum Projo, Menteri Koperasi Budi Ari, Budi Ari Setiadi yang juga berkunjung ke Solo. Nah, rupanya pada kalau hari Kamis itu berarti hari keempat ya, giliran Bima Arya yang datang ke sana. Nah, kata Bima Arya kedatangannya itu untuk memastikan secara langsung keberadaan di destinasi wisata baru yang sebelumnya diperkenalkan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, yakni wisata Jokowi. Sebutannya wisata Jokowi loh ya, bukan wisata rumah Jokowi ya. Saya ke sini ingin membuktikan waktu di retreat itu Wali Kota Solo menyatakan ada destinasi wisata favorit baru namanya wisata Jokowi. Ternyata ke sini benar ada wisata Jokowi. Warga dari berbagai daerah datang ke sini. Ini kata Bima dalam siaran persnya ya yang disebar oleh Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri hari Kamis kemarin. Bima Arya itu didampingi oleh istrinya Yana Ardian Raham dan dia menyatakan mengapresiasi meriahnya suasana di kediaman pribadi Jokowi dan
Hal ini terlihat dari adanya pertunjukan kesenian, budaya, dan banyaknya sentra kuliner di kawasan itu. Oh, rupanya mendadak ada kuliner ya, karena banyak orang datang ke sana ya. Jadi tentu saja mereka butuh makan dan minum dan ditangkap oleh publik sebagai atau warga sekitarnya sebagai potensi bisnis gitu ya. Jadi selain Bima Arya menyaksikan warga yang datang bersilaturahmi dengan Presiden RI ke-7 itu, dia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati kediaman pribadi Pak Jokowi di Gang Kutai Utara nomor 1 tersebut, dan Jokowi itu juga bersama dengan Bima Arya sempat menyaksikan suguhan penampilan kebudayaan gitu ya di dekat rumahnya Jokowi itu. Kalau Bima Arya itu berkesan sangat memuja Pak Jokowi, sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Bima Arya ini juga dikenal sebagai pendukung diehard Pak Jokowi bahkan sejak tahun 2014. Pada waktu Pilpres 2019, ketika Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin dan sementara Partai Amanat Nasional yang di mana Bima Arya itu menjadi kader dan kemudian diusung menjadi wali kota Bogor, Bima Arya secara terbuka dia menyatakan dukungannya terhadap pasangan Jokowi Ma'ruf ini berlawanan dengan keputusan partai yang mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Jadi Bima Arya ini bukan pendukungnya Pak Prabowo, tapi dia memang kalau sekarang dia ada di kabinetnya Pak Prabowo, saya tidak tahu apakah ini dia lebih representasi dari Partai Amanat Nasional atau representasi dari Pak Jokowi ini. Atau mungkin dua-duanya begitu ya. Karena pada Pilpres 2019 misalnya Bima Arya itu berani melawan keputusan dari DPP PAN dan dia mendeklarasikan secara terbuka dukungannya terhadap Jokowi Ma'ruf, dan pada waktu itu dia menyatakan siap untuk dipecat oleh DPP PAN. Kok sampai seperti itu ya? Mengapa sampai seperti itu? Bima Arya mengungkapkan alasannya, ini saya baca di Kompas ya, dokumen lama tahun 2019, bahwa dia berani mendeklarasikan pilihan politiknya itu karena menurut dia Jokowi merupakan sosok yang jujur. Nah pasti senyum-senyum ini ada kalau saya baca seperti ini ya. Nah, tapi saya kan cuma membaca ya, saya lanjutkan ya. Dia merupakan sosok yang jujur serta satu arah antara kata dan perbuatan. Nah, ini pasti Anda akan tertawa lagi karena sekarang ini kan orang udah makfum semua bahwa kalau Jokowi sen kanan itu berarti sen kiri. Tapi kalau kata Bima Arya, dia ini jujur dan satu arah antara kata dan perbuatan. Itu pada waktu itu ya. Tapi saya kira ini Bima Arya ini bukan kesirap ya pada waktu itu ke Pak Jokowi, karena ternyata sampai sekarang dia tetap memuja Pak Jokowi ya. Nah, saya baca lagi pernyataannya Bima Arya tahun 2019 ya. Dia katanya Jokowi itu pantas dijadikan sebagai panutan atau role model bagi seluruh kepala daerah. Gawat ini. Dan Bima Arya mengaku bahwa dia itu banyak belajar dari Jokowi untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, kata dia tidak ada kata lain selain dia mendukung Jokowi. Saya belajar menjadi kepala daerah pertama kali kepada Pak Jokowi itu tahun 2012 saat saya maju di Kota Bogor menjadi wali kota, kata Bima Arya. Bima Arya ini kan terpilih 2 periode ya di Bogor ya. Pada waktu itu bagi Bima, meskipun dukungannya kepada Jokowi bertolak belakang dengan sikap partai, dia tetap ikhtiar dengan keputusannya itu. Bima menyatakan dia siap menerima segala konsekuensinya termasuk sanksi pemecatan sebagai kader dari Partai Amanat Nasional. Insya Allah saya siap dengan segala risikonya. Ini luar biasa ya. Justru menurut Bima Arya, dia ini secara tidak langsung menyayangkan keputusan Partai Amanat Nasional yang kok malah mendukung pasangan Prabowo dengan Sandiaga Uno, kata dia, sebab PAN itu kan lahir dari rahim reformasi dan dengan platform nasionalis dan pluralis dan menurut dia PAN itu ada partai tengah yang menjunjung tinggi keberagaman. Pada waktu itu Bima Arya mengaku bahwa Pak Ketum, maksudnya Zulkifli Hasan, sudah tahu kok soal pilihan sikap dia, dan dia menyatakan tidak pernah ada sedikit pun niat untuk keluar dari PAN. Sebagai salah satu orang yang ikut membesarkan nama PAN, Bima Arya beranggapan pilihannya itu sesuai dengan warna partainya. Sebenarnya sampai sekarang Bima Arya masih punya pandangan yang sama ya, buktinya dia masih sowan ke Pak Jokowi ya. Karena sesungguhnya semua argumen dari Bima Arya itu sampai sekarang ini dengan mudah terbantahkan ya. Kalau misalnya dia menyatakan bahwa ini pilihan mendukung Jokowi itu karena sesuai dengan PAN yang lahir di era reformasi, kan justru Jokowi itu yang dianggap sekarang merusak demokrasi yang menjadi amanah dari reformasi. Dan reformasi itu yang amanah yang paling jelas itu kan ingin memberantas KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sementara Pak Jokowi luar biasa ini, apalagi kalau nepotismenya dengan menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Tapi ternyata menurut Bima Arya sampai sekarang nggak berubah ya, buktinya dia masih tetap ke sana sekali lagi seperti itu ya. Sikap Bima Arya mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 itu ternyata tidak mengejutkan bagi internal Partai Amanat Nasional, Pak. Ini saya baca lagi ini di media sebutkan bahwa ini mengutip pernyataan dari Derajat Wibowo. Ini Derajat Wibowo itu waktu itu Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN. Dia menyatakan bahwa kalau Bima memilih Pak Jokowi ya biarin saja. Sejak 2014 itu dia memang lebih condong ke Pak Jokowi. Dia termasuk pengurus DPP PAN yang saat itu menginginkan Ketua PAN Bang Hatta Rajasa berpasangan dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu pada tahun 2014-an Hatta Rajasa itu akhirnya berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jadi jelas di sini bahwa Bima Arya itu adalah orang yang selama 2 periode konsisten mendukung Pak Jokowi. Jadi dia disebut sebagai orangnya Jokowi lah ya. Kendati kan pada tahun 2024 kemarin PAN itu akhirnya mendukung Prabowo ya, tapi karena berpasangan dengan Gibran Rakabuming, masih orangnya Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi malahan ya. Pada waktu itu sebenarnya sikap dari Bima Arya disayangkan oleh PAN karena kalau dia menyatakan siap dipecat itu kan dia akan jadi korban pemecatan. Padahal katanya harusnya Bima Arya itu mengapresiasi PAN, bukan menarasikan saya berjuang untuk Pak Jokowi dan rela menjadi korban pemecatan PAN. Tapi kan ternyata ini Bima Arya nggak dipecat oleh DPP PAN. Padahal menurut Derajat pada waktu itu Bima Arya itu kan PAN itu kan sudah berjasa dari karirnya Bima di dunia politik ya. Sementara dia sebagai wali kota itu sumbangsinya itu belum banyak kepada PAN. Memang PAN di Bogor ini meskipun ada wali kotanya, tapi bukan partai yang kuat, bukan di DPRD, bukan fraksi yang besar gitu ya. Padahal kan biasanya kalau ada kepala daerahnya, ya dia punya kewajiban untuk membesarkan fraksinya, membesarkan partai yang di daerah itu. Sekarang dia termasuk yang dalam tanda petik mempromosikan bahwa ada destinasi wisata baru namanya wisata Jokowi. Gimana? Apakah Anda tertarik ke sana, ke Solo? Karena saya mendengar ini dari beberapa jamaah ini ibu-ibu yang cerita. Saya pernah ketemu ibu-ibu yang cerita mereka ini kan sering sekali berziarah. Termasuk sekarang ini di Solo kan ada masjid yang di MBZ ya, masjidnya dari Muhammad bin Zayed ya. Ini adalah presiden dari Uni Emirat Arab gitu yang membangun masjid di sana. Kemudian kan banyak sekali yang melakukan ziarah ke Masjid MBZ di Solo itu, dan dari para ibu-ibu saya mendengar bahwa sopir-sopirnya itu menyarankan bahwa sebaiknya setelah dari MBZ itu datang juga ke rumah Pak Jokowi karena biasanya akan diberi bingkisan oleh-oleh, syukur-syukur kalau dibeli amplop gitu ya. Jadi sekarang udah banyak sekali ini ya sales marketingnya ini ya, tenaga yang memasarkan wisata Jokowi ini. Jadi apa kalau gitu peninggalan Pak Jokowi? Peninggalan Pak Jokowi kalau di nasional itu jelas itu adalah proyek-proyek mercusuarnya yang bakal mangkrak. Ini dipastikan mangkrak, apalagi dengan sekarang ini situasi perang dagang ini pasti anggaran pemerintah itu pemerintahan Prabowo ini akan babak belur dan dipastikan ya IKN makin terbengkalai gitu. Pak Prabowo nggak mungkin mengutamakan IKN sementara kondisi ekonomi Indonesia babak belur nih akibat perang dagang dengan Trump ini. Jadi warisannya ya tinggal wisatanya Pak Jokowi sendiri. Jadi selama ada Pak Jokowi mungkin masih akan ada jadi kunjungan itu. Tapi ketika Pak Jokowi tidak ada lagi, ya wisata Jokowinya akan hilang ini. Ini memang saya kira bisa masuk believe it or not, atau masuk musim rekor dunia atau rekor dunia karena ada orang yang kemudian menjadi destinasi wisata. Beda seperti yang Pak Habibie misalnya yang saya sebut tadi. Pak Habibie itu peninggalannya walaupun Pak Habibie sudah wafat sampai sekarang masih terus hidup peninggalannya lembaga think tank. Yang ini Habibie Center yang saya baca di visi misinya itu bertujuan memajukan modernisasi dan demokratisasi di Indonesia. Memang kalau Pak Habibie ini bisa disebut sebagai bapak demokratisasi di Indonesia karena ketika di eranya Pak Habibie menjadi presiden yang sangat singkat itu, selain kinerja ekonominya luar biasa bagus, tapi demokrasi di eranya Pak Habibie itu luar biasa bagus. Kebebasan pers, kemudian tahanan-tahanan politik yang dibebaskan dan sebagainya itu dilakukan di eranya Pak Habibie. The Habibie Center ini didirikan pada tanggal 10 November 1998 oleh Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, dan ada 2 misi dari The Habibie Center. Pertama, menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan
hak asasi manusia. Apa saja kegiatannya? Meliputi seminar, pemberian anugerah, ini anugerah Habibie Award, diskusi dengan topik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dan juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti nih Pak Habibie pasti nggak jauh-jauh dari IPTEK ya, tambahin sekarang IMTAK juga, selain IMTEK ilmu pengetahuan teknologi iman dan takwa, itu yang tambahin dari Pak Habibie ya. Kalau Pak SBY apa? Pak SBY itu rupanya membangun museum ya, museum SBY ANI itu, yang di situ juga ada library-nya, ada perpustakaannya seperti presiden-presiden di Amerika Serikat ya. Diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Ini museumnya terletak di kampung halamannya Pak SBY di Pacitan, Jawa Timur. Dan itu juga berisi kisah perjalanan hidup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono. Ini kalau dilihat dari akun Instagramnya dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alifian Malarangeng, di situ itu selain ada museum, itu ada library, ada perpustakaan yang berisi ribuan koleksi buku. Katanya itu di perpustakaan itu berisi sekitar 15.000 buku yang menjadi koleksi Pak SBY dan Bu Ani. Termasuk juga 500 buku yang selama ini mempengaruhi pemikiran Pak SBY. Ini beda memang kalau Pak SBY dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak pernah baca, katanya kalau baca sekali-kalinya baca Sinchan. Tapi kalau Pak SBY memang dikenal sebagai kutu buku, sama seperti Pak Prabowo. Saya kira mungkin nanti ketika tidak lagi menjabat presiden, Pak Prabowo juga saya bisa duga dengan kuat akan membangun juga library seperti halnya Pak SBY. Selain itu, kata Andi Malarangeng, ini di perpustakaan itu tersimpan seluruh arsip keputusan yang ditandatangani oleh Presiden SBY selama 10 tahun masa pemerintahannya. Ini rapi banget ya Pak SBY ya. Ini termasuk undang-undang, PP, Perpres, dan keputusan presiden. Sehingga jika ada yang ingin meneliti kebijakan Presiden SBY, silahkan datang ke perpustakaan di Museum dan Galeri SBY ANI, itu kata Andi Malarangeng. Begitulah ya, Presiden kita masing-masing punya gayanya, tapi sebenarnya kalau kita lihat, misalnya kalau kita bandingkan tadi Pak SBY dengan Pak Habibie masih inline lah urusannya dengan hal-hal kajian-kajian politik ekonomi, dan kalau Pak Habibie ditambah teknologinya, dan juga soal demokratisasi dan hak asasi manusia. Kalau Pak Jokowi lebih kepada, ya karena wisatanya Pak Jokowi, jadi lebih kultus individu kepada Joko Widodo. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.